Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Herawardani, NPM 183200011. Bagaimana kabar dari teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kali ini saya akan mereview beberapa tanaman atau tumbuhan dan ada juga jamur yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Langsung saja kita lihat tanaman atau tumbuhan dan jamur. Mari kita lihat. Nah, kita lihat tumbuhan yang pertama. Ini ada lumut, tumbuhnya di pinggir-pinggir sumur ya, di bawah ya. Sebentar saya lihatkan. Nah, ini lumut jenis lumut daun atau disebut juga lumut sejati atau bryophyta. Nama lainnya juga ada musci. Lumut daun ini anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuh berspora yang termasuk dalam tumbuhan lumut bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar disebut rizoid, batang, dan daun. Contoh spesies lumut daunnya yang terkenal adalah lumut gambut atau Sphagnum sp. Untuk habitatnya sendiri, lumut daun ini tumbuh di tempat-tempat yang lembab, misalnya di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di atas rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Nah, lanjut ke reproduksi. Pada lumut daun ini, pada tempat yang sesuai, spora akan berkecambah membentuk protonema. Protonema ini terdiri atas benang berwarna hijau, fototrof, bercabang-cabang, dan dapat dilihat dengan mata biasa karena mirip seperti hifa cendawan. Dari protonema muncul kuncup yang dapat berkembang menjadi tumbuhan lumut. Terjadinya kuncup diawali dengan adanya tonjolan-tonjolan ke samping pada cabang protonema. Ini tumbuhannya udah ada yang kering-kering, warnanya seperti ini ya. Untuk manfaatnya sendiri, tumbuhan lumut itu bisa mencegah banjir, kemudian untuk hiasan di akuarium seperti itu, aquascape. Klasifikasi yang lain, kalau untuk lumut itu sebenarnya ada 3, lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tapi di sekitar sini adanya hanya lumut daun. Ya, itu saja yang pembahasan tentang materi lumut. Sekarang kita ke materi selanjutnya, tumbuhan maksud saya. Tumbuhan selanjutnya. Nah, ini ada salah satu jamur, contohnya jamur gigit. Nah, jamur itu merupakan organisme yang bersifat heterotrof sporofit, di mana jamur tidak dapat mengolah bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat makanannya. Sebentar, saya lihatkan jamur gigit ada di atas. Nah, ini jamurnya. Tuh. Untuk klasifikasinya merupakan kingdom jamur ya, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricales, famili Schizopilaceae, genusnya Schizopilum, spesies Schizopilum comune. Ciri-cirinya ini dapat dilihat ya, warnanya itu putih, ukurannya kecil dan sering bergerombol. Jika muncul, ini contohnya di bambu ya, ada juga di kayu, pohon jati. Terus untuk ini biasanya muncul di musim penghujan seperti ini. Nah, jamur gigit ini bisa dimakan dan juga sebagai obat tradisional. Penggunaan jamur ya maksud saya untuk menyembuhkan sakit kejang atau staph. Bisa dikonsumsi secara rutin. Jamur ini tuh bentuknya seperti melebar, ininya itu melebar ya. Kalau besar kelihatan ini cuma jamurnya kecil-kecil, nggak bisa lebar besar, bergerombol, warnanya putih keabu-abuan. Nah, udah dulu ya untuk materi yang untuk pembahasan jamur gigit. Kita ke selanjutnya yaitu jamur kuping.
Ini nih teman-teman, kelihatan tidak? Nah ini jamur kuping. Jamur kuping merupakan bagian dari kelas Basidiomycota dengan nama latin Auricularia sp. Jamur ini memiliki warna coklat tua setengah bening, seperti bentuk kuping ya jamurnya. Terus tubuh buah jamur kuping merupakan jamur sporofit pada permukaan kayu yang sudah lapuk di tempat yang basah dan lembab. Sewaktu masih segar, terlihat seperti agar-agar atau jeli nih teman-teman. Dan bila dikeringkan menjadi mengkerut. Nah, ini contoh yang mengkerut. Karena kemarin sudah diambil untuk dimasak ya. Mengkerut seperti ini. Ini tumbuh di kayu yang sudah sudah lapuk. Kemarin tuh banyak sekali, nanti saya tampilkan untuk video waktu pengambilan jamur kuping ini. Nah, ini udah pada kering-kering ya. Untuk klasifikasi ilmiahnya dari kingdom jamur atau fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycotes, ordo Auriculariales, famili Auriculariaceae, genus Auricularia. Spesies ada banyak sekali sebenarnya, tapi kita sebut saja spesies Auricularia sp. Begitu ya teman-teman. Manfaat jamur sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, salah satu manfaat jamur kuping sebagai imunomodulator. Yang selanjutnya bisa juga untuk antioksidan. Ini bisa dimakan jamurnya. Tapi kalau untuk mengolahnya itu harus dicuci berkali-kali, dan bumbu masakannya itu harus banyak ya. Misalnya garamnya itu harus banyak, karena kalau tidak banyak tidak berasa seperti hambar gitu rasanya. Ini ada banyak sekali kemarin, tapi kering sekarang. Tuh kan, banyak. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini saya mau menambahkan sedikit tentang jamur. Ini ada jamur yang tumbuh di tanah nih teman-teman. Saya tidak tahu ini namanya jamur apa. Warnanya itu coklat, terus batangnya itu putih. Kelihatan nggak? Enggak. Nah, gini teman-teman. Menurut teman-teman ini bisa dimakan atau tidak ya? Nah, kalau ada yang tahu ini jamur apa, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kemarin tuh ada banyak yang tumbuh, yang mekar gitu. Tapi ini nggak ada ya, udah kering mungkin. Ini ada lagi tumbuhnya itu di tanah gitu, dari tanah. Nggak tahu jamur apa. Nah teman-teman, kita kembali lagi ya di sini di samping rumah. Ini saya akan membahas tentang tumbuhan monokotil, yaitu ada apa ini? Iya, pohon pisang. Nah, ini pohon pisang ya. Itu ada kelihatan kan? Ada buahnya, ada jantung pisangnya juga. Untuk jenisnya ini jenis pisang raja. Nah itu teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan ya, itu buah dan jantung pisangnya, buah pisang raja. Untuk klasifikasi tumbuhan pisang raja ini yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, familia Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Itu ya teman-teman. Lalu untuk tumbuhan ini bisa tumbuh di mana saja dengan tempat yang cocok ya, tentunya bisa di pekarangan rumah, di kebun, terus di samping rumah, di belakang rumah. Lalu untuk manfaatnya ini, yang jantung pisangnya dulu itu bisa dimakan, tapi ada beberapa jantung pisangnya tidak bisa dimakan, bisa dibuat ceriping juga ya. Saya kurang tahu sebenarnya yang tidak bisa dimakan, tapi kebanyakan jantung pisang itu bisa dimakan. Yang tidak bisa dimakan itu rasanya yang pahit. Nah untuk jantung pisang yang ini itu tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan itu misalnya jantung pisang kepok, buahnya kalau matang bisa dibuat makanan, kalau yang belum matang itu untuk ceriping. Daunnya juga bermanfaat nih untuk bungkus sesuatu, misalnya bungkus-bungkus makanan, seperti nagasari itu ya yang biasanya. Lalu gedebok pisang ya kalau nyebutnya itu ini nih. Nah itu gedebok pisang itu bisa untuk, kalau di daerah saya ini di Blora ada rumah yang memproduksi gedebok pisang ini menjadi ceriping teman-teman. Nah kalian bisa cari bagaimana caranya
terus browsing-browsing ya apakah benar, tapi kalau di daerah saya emang ada rumah produksi ceriping gedebok pisang. Bonggolnya juga bisa bermanfaat ya teman-teman. Tuh bonggolnya. Nah, untuk bonggol pisangnya itu bisa dibuat obat kesehatan untuk pencernaan. Terus ada juga yang dibuat sebagai brownies. Pohon pisang selanjutnya ada pohon pisang segablok nih, tapi nggak ada pisangnya. Kita ke klasifikasinya dulu. Pisang kepok ini termasuk ke dalam famili Musaceae yang berasal dari India Selatan. Klasifikasi ilmiahnya, pertama Kingdom Plantae, divisi dari Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, sama ya kayak tadi. Lalu kelasnya Liliopsida, berpisah atau monokotil. Untuk ordonya Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Sama ya kayak yang tadi ya teman-teman, tapi untuk rasanya mungkin beda ya. Terus apa ya, bentuk buahnya, kalau untuk yang pisang raja tadi buahnya itu manis, rasanya manis manis banget, tapi bisa hampir sama sih kayak yang pisang raja tadi penjelasannya. Mungkin bedanya itu ya namanya. Lalu yang pisang kepok atau pisang gablok ini tuh bentuknya itu lebih besar, lebih gemuk gitu ya. Kalau untuk yang pisang raja itu panjang gitu teman-teman. Kalau ada yang tahu perbedaannya boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke tumbuhan atau tanaman berikutnya ya. Tumbuhan ini tidak saya tanam sendiri. Tumbuhan apa namanya? Ya, daun kentut atau daun sembuan. Kalau di daerah saya ini namanya daun sembuan. Bisa digunakan untuk kecantikan. Kalau kecantikan itu dibuat krim ya biasanya. Nah, kalau untuk dimakan juga bisa dibuat bakwan, seperti bakwan digoreng gitu. Terus untuk kesehatan, untuk mencegah mengatasi jerawat, menghambat. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, daun sembukan ini merupakan Kingdom Plantae atau tumbuhan divisi Magnolophyta atau tumbuhan berbunga. Jadi dia itu memiliki bunganya itu seperti bunga, kalau tidak salah bunga itu loh, ubi jalar, warnanya agak keping gitu. Terus kelas Magnolopsida yaitu berkeping dua atau dikotil, ordonya Rubiales, famili Rubiaceae atau suku kopi-kopian. Nah, genus Paederia, spesies Paederia scandens. Nah, itu manfaat untuk kecantikan. Yang pertama dapat mencegah, mengatasi jerawat, kemudian menghambat proses penuaan, lalu menyehatkan kulit, dapat untuk mengatasi herpes, mengatasi kulit gatal, eksema, dan neurodermatitis, mengatasi batuk dan bronkitis, kemudian mengatasi rematik, kemudian menyembuhkan mata bengkak, mengatasi keracunan makanan, mengatasi sakit kuning, mengatasi kejang, mengatasi kencing tidak lancar. Sembuhkan sendiri itu ada di seperti ini, semak-semak, kemudian di lapangan terbuka atau di pinggir-pinggir sungai. Nah, dia itu merambat dan ini tuh panjang sekali ya. Lalu daun lemtoro ini, kalau di sini namanya daun lemtoro. Terus yang ini ya. Terus ada juga yang bilang melanding. Nah, itu manfaatnya juga bisa untuk kecantikan, yang dibuat luluran gitu ya, ditumbuk terus diaplikasikannya itu tinggal dilulurkan saja di tubuh lalu dibilas. Juga bisa untuk kesehatan, salah satunya untuk mengatasi luka bengkak. Nih, sekarang kita ke tumbuhan daun apa ini? Ayo. Ya, daun katuk. Daun katuk ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya untuk pelancar ASI. Saya akan membacakan ya klasifikasi ilmiahnya. Ada Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledoneae, bangsa Euphorbiales, suku
Euphorbiaceae, marga Sauropus, jenisnya yaitu Sauropus androgynus. Nah, ini tumbuhannya tinggi ya, seperti yang dilihat tinggi itu segitu. Lalu untuk manfaatnya, daun katuk sendiri itu dapat tadi memperlancar ASI, pembersih darah, terus pembangkit vitalitas seks dan meningkatkan jumlah sperma. Mencegah osteoporosis, anti stres karena mengandung vitamin C yang tinggi, membentuk kolagen, kalsium yang tinggi sebagai penguat tulang, mengatur tingkat kolesterol, serta pemacu imunitas, penyembuh luka dan meningkatkan fungsi otak. Mengandung ephedrine sebagai anti-influenza, mencegah penyakit mata dengan kandungan vitamin A yang cukup. Nah, ini ada bunganya nih, warnanya merah. Bunganya kecil ya, seperti ini. Kelihatan tidak? Susah ini ambil. Nah, tuh. Kalau buahnya belum ada ya. Biasanya itu buahnya warna putih kalau udah matang. Ada bijinya juga. Nih tunasnya. Tuh. Ini sudah dirambani ya. Kalau di sini tuh dimasak sayur, baik seperti sayur bayam gitu. Enak loh rasanya, manis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan nama, klasifikasi, manfaat, ciri-ciri tumbuhan, tanaman. Kita sama-sama belajar, jadi saya mohon bantuannya juga kepada teman-teman untuk bisa subscribe, like, dan share, juga komen. Nah, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tentang tanaman. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.